8%. Sedangkan gaji pensiunan naik 12%, kenaikan gaji ASN TNI Polri hingga pensiunan dilakukan untuk memastikan transformasi berjalan efektif. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir Mei lalu menyebutkan Jokowi akan mengumumkan kenaikan gaji ASN TNI Polri dan juga pensiunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga dimanapun berada. Tolong jangan langsung geser video ini. Jangan buru-buru pindah ke konten lain dulu. Karena ada kabar penting banget yang wajib Bapak dan Ibu dengar sampai tuntas. Terutama buat para purna bakti terbaik bangsa, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para guru, dosen, tenaga kesehatan, para penyuluh, dan seluruh pejabat negara yang selama ini sudah habis-habisan mengabdi untuk negeri ini. Serius, kali ini jangan dengar setengah-setengah. Karena yang mau saya sampaikan ini bukan sekadar obrolan selingan, bukan kabar receh, bukan pula isu yang sengaja diembuskan supaya orang heboh sebentar lalu lupa lagi. Ini menyangkut hak, menyangkut masa depan, menyangkut kesejahteraan, dan menyangkut harapan besar yang sudah lama ditunggu jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi tolong bertahan sama saya sampai akhir karena informasi ini bisa jadi salah satu kabar paling penting di tahun 2026, bahkan mungkin menjadi titik balik dari perjalanan panjang pengabdian Bapak dan Ibu selama puluhan tahun. Saya paham betul mungkin saat ini ada yang baru selesai salat subuh lalu duduk santai di teras sambil pegang HP dan menanti kabar. Ada juga yang habis mengantar cucu sekolah lalu kembali duduk di ruang tamu sambil melamun sebentar karena rumah mulai terasa sepi, anak-anak sibuk dengan urusan masing-masing, ada yang sedang cek tensi, ada yang sambil merapikan tanaman di halaman, ada juga yang baru buka buku tabungan lama sambil hitung-hitungan pelan-pelan, cukup enggak ya buat bulan ini atau harus lebih hemat lagi? Saya tahu di usia emas begini, yang paling dicari itu bukan kemewahan, bukan mobil mahal, bukan rumah besar, bukan harta yang menumpuk. Yang paling dicari itu ketenangan. Tenang karena tahu di akhir bulan rekening pensiun tetap masuk, tenang karena masih bisa bayar obat, tenang karena masih bisa beli lauk yang layak, tenang karena sesekali masih bisa sedekah sedikit ke tetangga atau ke anak yatim di sekitar rumah, tenang karena masih bisa kasih hadiah kecil buat cucu yang ulang tahun. Tenang karena hidup tetap bermartabat tanpa harus terus-menerus merepotkan anak-anak yang juga sedang berjuang dengan cicilan sekolah dan kebutuhan rumah tangga mereka sendiri. Nah, beberapa bulan terakhir ini memang hati banyak pensiunan dibuat naik turun. Ada kabar yang bilang gaji pensiunan bakal naik tahun ini. Ada yang lebih heboh lagi bilang rapelan bakal cair besar-besaran. Sampai ada juga yang ngomong bisa buat beli emas, bahkan ada yang berani-beraninya bilang bisa dipakai buat ongkos umrah. Di grup WhatsApp, pesan berantai juga makin rame. Ada yang kirim tangkapan layar, tapi sumbernya enggak jelas. Ada tulisan gede-gede warna merah. Info penting, rapelan gelombang pertama cair minggu depan. Saya yakin banyak dari Bapak dan Ibu yang begitu baca langsung deg-degan. Bahkan mungkin ada yang langsung telepon teman pensiunan seangkatan. Kamu dengar enggak? Katanya rapelan mau cair. Lalu di ujung telepon jawabannya sama-sama ragu. Aduh, saya juga belum pasti. Katanya sih begitu, tapi takutnya cuma gosip lagi. Lalu beberapa hari berlalu, tidak ada kabar, tidak ada yang masuk rekening, dan hati pun kembali penuh tanda tanya. Ini beneran enggak sih? Atau cuma janji manis, atau jangan-jangan kita memang cuma digantung lagi seperti biasanya? Saya hadir di sini bukan untuk nambah bingung. Saya hadir untuk kasih penjelasan yang jernih, yang pelan-pelan tapi terang, berdasarkan jejak dokumen, pernyataan resmi, dan logika kebijakan yang memang sedang berjalan. Karena yang kita bicarakan ini bukan sekadar isu liar, ini sudah masuk ke dokumen strategis negara. Bapak, Ibu, saya tahu selama ini banyak sekali kabar simpang siur, ada yang bilang kenaikan gaji itu cuma wacana. Ada yang bilang rapelan pasti cair. Ada juga yang bilang belum tentu karena kondisi fiskal negara masih dipantau ketat. Nah, justru di tengah semua perdebatan itu ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan. Pemerintah lewat regulasi resmi sudah memasukkan agenda kenaikan gaji ke dalam rencana kerja pemerintah. Dan ini bukan omongan kosong, ini tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 2025. Saya ulangi, Perpres nomor 79 tahun 2025. Jadi kalau masih ada yang bilang ini cuman isu, sekarang waktunya kita lihat langsung dasar resminya. Ini bukan lagi sekadar harapan yang menggantung di udara, ini sudah ada dalam dokumen negara. Artinya apa? Artinya ada sinyal kuat bahwa kebijakan itu memang sedang dipersiapkan serius. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak dan Ibu para pensiunan hebat akan merasakan dampaknya?
Apakah rapelan itu benar-benar akan cair lewat Taspen? Lalu apa sebenarnya yang baru diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia? Jawabannya memang bikin penasaran dan jujur saja cukup mengejutkan. Saya bisa bayangkan sekarang hati Bapak dan Ibu mulai berdebar sedikit lebih cepat, mata jadi fokus, telinga jadi lebih tajam, dan rasa penasaran naik ke puncak. Itu sangat wajar, karena yang kita bicarakan ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut hak hasil dari pengabdian panjang, juga kesejahteraan keluarga yang selama ini jadi prioritas di rumah. Maka dari itu saya mohon bertahan di video ini sampai benar-benar selesai. Jangan sampai notifikasi WhatsApp atau telepon masuk malah memecah perhatian, karena di sini saya akan kupas semuanya pelan-pelan, jelas, dan lengkap. Kita akan bahas isi Perpres nomor 79 tahun 2025, pernyataan resmi dari Taspen yang baru muncul, sinyal dari Menteri Keuangan, sampai perkiraan waktu paling masuk akal, kapan pencairan itu bisa mulai bergerak. Dan semua ini sangat penting, bahkan bisa dibilang salah satu kabar paling ditunggu di tahun 2026. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau sampaikan satu hal sederhana. Kalau Bapak dan Ibu merasa channel ini bermanfaat dan ingin terus dapat update terbaru soal gaji pensiun, tunjangan, dan kebijakan negara, silakan bantu tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Kalau belum bergabung, subscribe dulu channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya, supaya setiap ada informasi penting Bapak dan Ibu jadi orang pertama yang tahu, bukan yang paling terakhir. Karena sekali lagi, ini bukan isu lama, ini fakta baru yang sudah tertulis hitam di atas putih. Sekarang mari kita mulai dari dasar paling kuat dari semua kabar ini. Coba kita tarik napas sebentar, lalu kita ingat lagi bahwa sejak lama kita sudah mendengar bisik-bisik soal rencana kenaikan gaji. Ada yang bilang ini cuma gimmick politik, ada yang bilang mustahil karena ekonomi global lagi enggak stabil, ada pula yang memilih menunggu sampai uang benar-benar masuk rekening baru mau percaya. Dan itu wajar karena masyarakat memang sudah terlalu sering dibuat menunggu kabar yang ujung-ujungnya enggak jelas. Tapi kali ini situasinya berbeda, saudara-saudara sekalian. Ini bukan lagi soal katanya atau kabarnya, ini soal dokumen negara, ini soal keputusan resmi, ini soal arah kebijakan yang sudah dituangkan dalam aturan pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pemerintah sudah resmi memasukkan agenda kenaikan gaji ini ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah tahun 2025. Lalu hal ini dikuatkan lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Coba bayangkan. Perpres itu bukan kertas biasa. Perpres adalah payung hukum yang kuat, ditandatangani langsung oleh Presiden, dan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kebijakan eksekutif. Jadi ini jelas bukan omongan panggung, bukan janji yang diucapkan demi cari simpati, dan bukan sekadar ucapan manis yang lewat lalu hilang. Ini adalah komitmen kenegaraan. Dan kalau sudah bicara komitmen kenegaraan, tentu kita tidak bisa sembarangan menyepelekannya. Lalu apa isi Perpres nomor 79 tahun 2025 itu? Secara garis besar, pemerintah mengamanatkan adanya penyesuaian penghasilan bagi aparatur sipil negara dengan penekanan khusus dan prioritas utama kepada beberapa kelompok profesi yang dianggap strategis dan punya peran vital bagi kemajuan bangsa. Siapa saja mereka? Mari kita sebut satu persatu, karena ini adalah profesi yang mungkin pernah Bapak dan Ibu jalani, atau setidaknya sangat dekat dengan kehidupan kita. Pertama, guru dan dosen. Para pahlawan tanpa tanda jasa. Setiap hari dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, mereka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka membentuk karakter generasi penerus. Mereka sabar membimbing, tetap mengajar walau fasilitas kadang serba terbatas, dan terus berdiri di depan kelas demi masa depan anak-anak negeri. Berapa banyak dari Bapak dan Ibu yang dulu pernah jadi guru, yang masih ingat aroma kapur tulis di pagi hari, yang dulu membawa puluhan lembar kertas ulangan untuk dikoreksi sampai larut malam, inilah saatnya pengabdian itu dihargai. Kedua, tenaga kesehatan, para pejuang kemanusiaan. Mereka sudah membuktikan pengabdian yang luar biasa, terutama saat masa-masa paling berat setelah pandemi global. Mereka adalah garda terdepan yang menjaga kesehatan rakyat Indonesia, yang tak kenal lelah merawat pasien, dan yang seringkali justru paling sibuk saat orang lain sedang panik. Mereka adalah dokter, perawat, bidan yang mungkin pernah membantu Bapak, Ibu, atau keluarga saat sakit. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Ketiga, para penyuluh, baik penyuluh pertanian, perikanan, maupun keluarga berencana. Mereka ini ujung tombak pembangunan yang turun langsung ke desa-desa, memberdayakan masyarakat, mendampingi warga,
dan memastikan program pemerintah tidak berhenti di atas kertas. Mereka adalah